Kalau dalam pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pro Anis 01, ada kabar baik dari Denny Indrayana. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana memprediksi Mahkamah Konstitusi MK akan mengabulkan permohonan perkara hasil pemilihan umum PHPU yang diajukan tim pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan tim pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Prediksi itu menurut Denny berdasarkan argumentasi dan alat bukti yang dilampirkan oleh tim 01 dan 2. Prediksi saya, ada potensi permohonan pasalon 01 dan 03 dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh tim hukum pasalon 03 dan 01, tetapi lebih jauh setelah mencermati komposisi Majelis Hakim MK yang menyidangkan sengketa Pilpres 2024, kata Denny. Kalau dalam pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi memang kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil Pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi tim baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4. Dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan Indrayana. MK dalam Pilpres 2. Kalau saya melihat ya setelah mempelajari permohonan dari 01 maupun 03 yang selalu saya katakan itu adalah salah kamar,
saya yakini ini 8-0 nanti hakimnya, karena saya sih tidak pernah mikir siapa hakimnya, ya kan? Saya tidak pernah berpikir begitu. Saya anggap mereka itu semuanya adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan secara adil. Jadi kalau saya perkirakan, karena eksepsi yang kita ajukan ini adalah eksepsi absolut dan eksepsi cacat formil, di mana permohonannya ini seharusnya tidak diajukan ke MK tapi harus ke Bawaslu. Saya yakin mungkin perkiraan saya sih itu 8-0 ya. Semuanya lah hakim-hakimnya 8 orangnya itu akan setuju bahwa ini tidak bisa masuk ranah DMK. Itu perkiraan saya. Jadi yakin betul itu saya soal itu. Karena saya pikir kita kan menganut prinsip hukum positif kan gitu. Kita harus menegakkan hukum acara yang berlaku. Jadi hukum acara itu sebagai pedoman untuk bisa menegakkan suatu keadilan. Gak mungkin suatu keadilan dapat dicapai dalam suatu perkara apabila hukum acaranya itu tidak ditaati. Jadi yakin dan percaya Mahkamah Konstitusi pasti mentaati hukum acara, dan dengan mentaati hukum acara maka seharusnya putusan mereka itu menyatakan permohonan mereka ini salah kamar, dengan kata lain secara hukum dikatakan bahwa tidak pada tempatnya. Kedua, permohonan mereka ini juga tidak menyebutkan berapa suara yang diperoleh oleh mereka. Jadi kalau dia mengatakan diskualifikasi orang lain, lantas dia berapa gitu loh. Kalau dia katakan orang umpamanya kita punya 0, lantas dia punya suara berapa? Dia sendiri juga tidak bisa menyebut loh. Jadi bagaimana dia bisa berperkara di Mahkamah Konstitusi, mengajukan gugatan mengatakan orang lain itu harus didiskualifikasi, tapi pemohon sendiri tidak bisa menentukan suara dia berapa. Jadi kan nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau kita berperkara, kalau kita katakan bahwa rumah itu adalah milik saya, kan harusnya katakan bahwa itu rumah milik saya. Dia tidak bisa mengatakan itu tidak rumah kamu. Harus kau sebutkan itu tidak rumah kamu dan itu milik saya dan ini buktinya. Sama dengan di sini, dia bilang bahwa kamu diskualifikasi, tapi tidak dikatakannya suara dia berapa gitu loh. Jadi saya pikir saya yakinilah dari segi logika gampang pun, saya yakini Mahkamah Konstitusi itu 8-0 lah menurut saya ya. Tidak pernah berprasangka buruk kepada Mahkamah Konstitusi. Saya berprasangka baik. Apapun yang terjadi, saya yakini mereka inilah hakim-hakim yang sudah dipercaya oleh rakyat Indonesia memutus suatu perkara seperti ini. Jadi kalau kita melihat komposisi hakim bersangka buruk, ini susah. Jadi seakan-akan ada keberpihakan kepada pihak tertentu seperti itu. Saya harus melihat bahwa dia harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, dengan berasumsi bahwa mereka itu adalah akan berpihak kepada hukum dan kebenaran, maka saya yakin dan percaya bahwa putusannya itu akan adil. Nah kalau mereka mau adil, saya kira 8-0 gitu loh. Baik, Bang. Karena tidak bisa umpamanya aku pro si A dan sebagainya. Ini kan bukan pertandingan sepak bola gitu loh. Tapi ini kan menyangkut bangsa Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya itu harus diperhatikan. Cobalah kita lihat ya di dalam permohonan mereka kan, mereka mengatakan bahwa seakan-akan itu keterpilihan Prabowo itu karena kecurangan atau karena ada bansos. Ini kan sangat melukai hati rakyat Indonesia kan. Coba bayangkan, rakyat Indonesia sudah memberikan pilihannya dan mereka memilih Prabowo dari hati nuraninya sendiri. Merdeka dia memilih, tidak ada yang paksa, ya kan? Dia bebas memilihnya. Tiba-tiba dikatakan, oh itu karena curang. Nah ini terluka hati bangsa Indonesia seperti itu. Jadi saya pikir kita tetap juga harus berhati-hati, harus mempertimbangkan bagaimana perasaan rakyat Indonesia yang sungguh-sungguh dari hatinya yang paling dalam memilih dan mencintai Prabowo, Subianto, dan Gibran. Dalam hal presidensial threshold, kita Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Soehartoyo termasuk memberikan dissenting opinion. Hal-hal semacam itu bisa dianalisis dengan mudah. Karena itu terbuka mana putusan-putusan yang menjadi ada political questionnya yang terkait erat dengan isu-isu politik, kita bisa lihat, kita bisa kemudian analisis, oh ini cenderung hakimnya tekstual, cenderung dia lebih taat kepada kepastian hukum, oh hakim yang ini cenderung kontekstual,
dia cenderung melihat adakah unsur-unsur kejujuran dan keadilan yang dilanggar dalam pemilu, meskipun ini adalah ranahnya Bawaslu. Tetapi sebagai Mahkamah Konstitusi, dia kemudian masuk untuk menjaga mandat sebagai the guardian of the Constitution and Democracy, pengawal konstitusi dan demokrasi. Jangan lupa, Mahkamah Konstitusi itu lahir bukan hanya dari prinsip Hans Kelsen atau disebut dengan Kelsenian. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya judicial review-nya lahir dari prinsip perkara Marbury versus Madison yang sebenarnya tidak ada dalam konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak punya kewenangan untuk menguji undang-undang, tapi lewat putusan Mahkamah Agungnya kemudian itu muncul dan konsepnya menjadi konsep judicial review. Konsep TSM yang sekarang masuk dalam undang-undang pemilu itu tidak ada dikenal sebelumnya. Sebelum kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di era Prof. Mahfud terkait dengan Pilkada Jawa Timur dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dan menganalisis kecenderungan putusan-putusan MK, lalu kemudian memprediksi arah putusan sengketa Pilpres, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Nah, yang kemudian menjadi tambahannya adalah seberapa kemudian alat buktinya menguatkan argumentasi masing-masing pihak. Baik. Pasangan calon 1 dan 03, dan bagaimana pihak terkait atau KPU dan Bawaslu. Tentu saja itu juga menjadi penting. Yang lain yang menjadi faktor di kita yang seringkali mempengaruhi putusan adalah independensi hakim itu sendiri, karena perkara-perkara semacam ini kecenderungan adanya intervensi itu tidak kecil. Maka menjadi penting untuk menjaga independensi hakim konstitusi